Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberitahukan atau mentutorialkan cara menghubungkan wifi internet. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Raya Nabila. Saya Divo Pratama Putra. Saya Raihan Dwi Andika. Saya Rahma Maulidia Febriani. Saya Jaki. Dan saya Rizky Ramadan sebagai ketua kelompok. Jadi, silakan nikmati videonya. Oke, kali ini kita akan menggabungkan akses point ke monitor atau PC. Ya, pertama-tama kita colokkan dulu kabel OTP-nya ke akses point. Balik. Oke, jika sudah tersambung di sini maka di bagian PC-nya terdapat cahaya yang membuktikan bahwa dia sudah aktif. Oke, kita lanjut ke monitornya. Pertama-tama kita search control panel. Ini dia. Setelah masuk ke dalam control panel, kita cari yang namanya Network and Sharing Center. Setelah masuk ke Network and Sharing Center, kita masuk lagi ke yang namanya Change Adapter Setting. Setelah masuk ke Change Adapter Setting, kita klik Ethernet. Setelah masuk ke Ethernet, kita cari yang namanya Properties. Setelah masuk ke Properties, kita cari yang namanya Internet Protocol version 4. Setelah masuk ke Internet Protocol version 4, kita masukin kode IP-nya. IP address-nya yaitu 192.168.1. Nah, yang terakhir ini kalian terserah mau berapa. Kita contohnya, sebagai contoh aja kita kasih 50. Subnet masknya tidak usah diisi, hanya kita klik saja. Dan default gateway-nya kita masukkan dengan IP sesuai access point yang tertera. Oke, setelah dimasukin semua IP address-nya dan default gateway-nya, kita klik OK. Kita close semuanya. Oke, kita cari Firefox. Pertama, kita cari dulu IP yang tertera di access point tadi. 192.168.1.254. Kita klik enter. Oke, setelah masuk ke bagian pemasukan nama pengguna dan password, pertama-tama kita masukin namanya admin. Amin pula. Kata sandinya admin juga. Oke, setelah semua dimasukin nama pengguna dan kata sandi, kita masuk ke pengaturan TP-Link. Setelah masuk ke pengaturan TP-Link, kita masuk ke wireless. Kita ganti SSID-nya dengan sebagai contoh kita ganti regionnya ke region Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita ganti regionnya dengan Indonesia. Kita cari. Oke. Channel kita ganti 5 saja. Terserah sih mau kalian mau ganti berapa, jadi kita ganti 8 saja. Dan jangan lupa di save. Nah, setelah ada tulisan seperti config upload successfully, setelah tadi sudah kita save semuanya, kita masuk ke security setting. Setelah masuk ke security setting, kita ganti ke WIP. Tipenya kita ganti ke
tetap otomatis. Hexadesimalnya kita ganti ke ASCII. Oke, pertama kita buka disable-nya, kita ganti dengan 64 bit. Web key-nya kita ganti dengan contoh payung. Emang dia itu nah. Minimal 5. Udah payung. Udah payun ya. Payun. Bor. Ganti keren. Keren, oke. Aja buat tengok. Oke. Setelah sudah semuanya, kita save. Jangan ada data lagi ya. Setelah semuanya sudah di save, config upload successfully. Oke. Kita ganti ke apa? Internet. Kita keluar. Matiin. Setelah kita atur dari pengaturan TP-Link, kita cabut kabel OTP dari access point dan kita sambungkan dengan kabel internetnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke pengaturan WiFi. Di sini sudah tersambung dengan WiFi yang kita buat tadi, access point yang kita sambungkan dengan monitor tadi. Di sini kita langsung cek, buka Chrome. Oke. Kita klik pesawat. Kita cek dulu sinyalnya bagaimana. Oke, di sini bisa, dan coba kita search ke misalnya ke tiket.com. Oke, di sini internetnya nyambung ya, buktinya di sini ya, internetnya nyambung. Oke. Sekian, terima kasih. Guys, sudah berhasil Oke guys, kita tes jalan beberapa langkah di area sekolah. Di sini sinyalnya masih kuat. Oke, teman batas ini ya sinyal sampainya. Oke, di sini saya akan kasih tahu alat-alat yang menghubungkan access point ke antena grid. Di sini alat yang pertamanya ada kabel power untuk menghidupkan access point-nya, dan ada kabel LAN yang terhubung ke internet, dan di sini ada kabel pigtail. Oke, di sini kita colokkan kabel powernya ke sini. Oke, kita colok di sini sampai lampunya hidup. Terus kita colokkan kabel internetnya ke kabel LAN sini. Oke, sudah kecolok. Kita hubungkan kabel pigtail yang terhubung ke antena grid ke access point. Kita putar baut yang ada di sini. Oke, udah terhubung. Sekian, ini tutorial cara pemasangan access point ke antena grid. Oke, di sini kita akan mencoba menggunakan antena grid dengan menggunakan handphone untuk menguji kekuatan sinyalnya. Cepet ya. Gak nampak. Protes. Ada apanya? Udah ngomong lagi. Pikat ya. Di sini sinyalnya udah, jadi di sini sinyalnya cukup kuat untuk jarak yang lumayan jauh. Nah, satu lagi. Nah, di sini saya akan membuka langsung ke Google Chrome. Setelah itu kita klik di pencarian 192.168.0.254. Setelah itu kita enter. Setelah kita enter, di sini kita langsung masuk. Kita klik admin. Kita
kita klik juga admin di passwordnya. Nah, itu kita login. Di sini sudah masuk. Nah, di sini dia meminta kita untuk memasukkan password atau username yang baru. Kita bikin saja di sini. Di bawahnya kita isi passwordnya admin 1 2 3 4 5 6. Setelah itu kita confirm password yang tadi. Jadi ini admin juga admin 1 2 3 4 5 6. Setelah itu kita ke finish. Setelah masuk ke finish, nah di sini kita masuk di tampilan CPE TP-Link. Nah, setelah itu kita ke menu wireless. Setelah menu wireless, dari atas ini sampai bawah ini tidak usah diapa-apakan, biarkan saja teman-teman. Nah, setelah itu masuk ke SSD, kita ganti dengan sesuai dengan kemauan sendiri ya. Kalau saya kita bikin di sini praktek kelompok 4. Setelah itu security modenya kita ganti WPA BSK. Harus kita isikan passwordnya di sini. Kelompok 4 kita lihat apakah hasilnya pas. Nah, setelah itu kita pencet Apple. Nah, kita tunggu di sini. Setelah kita tunggu di sini dia mengatakan you have unsaved change. Kita perlu untuk save dulu sebelum memulainya. Mari kita save dulu. Setelah kita save, lihat. Nah, sudah sini mari kita lihat ke HP kita ya. Di sini kalau sudah kita atur semuanya, passwordnya sudah kita atur. Setelah itu kita pindahkan kabelannya kita pindahkan ke modem yang menyambung ke modem. Dan kita hubungkan ke internet juga ya. Di sini kabel yang menyambung ke internet kita masukkan ke kabel LAN-nya, ke colokan LAN-nya. Kita colok. Nah, di sini sudah tersambung ke LAN-nya. Kalau di sini sudah tersambung ke kabel LAN-nya, sudah tersambung ya. Ini nyambungnya ke kabel internet ya, LAN-nya. Setelah itu kita cek langsung ke HP. Nah, di sini sudah muncul ya di WiFi-nya praktek kelompok 4. Setelah itu kita pencet kita isi sandinya ya. Sandinya tadi adalah kelompok 4. Kita lihat. Nah, sama ya kelompok 4. Setelah kita masukkan sandi, kita simpan, kita lihat apakah tersambung ke internetnya. Nah, di sini sudah tersambung. Nah, di sini kalau sudah tersambung, mari kita lihat ke media sosial atau semacamnya aplikasi yang menggunakan internet. Kita buka. Nah, di sini kita buka YouTube. Kita browser ke atas lagi. Nah, di sini sepertinya hasil dari kita sudah berhasil. Kita lihat sudah berhasil. Menyarankan dan juga akan menekan jarak dari hasil koin, TP-Link dan juga menghitung jaraknya. Oke, di sini saya akan mengetes jaraknya sampai mana. Oke, di sini jaraknya masih bagus. Kita tes sampai ke pos lapangan. Oke, di sini jaraknya masih ada. Sinyalnya masih dapat di sini ya guys ya, dari lobby sekolah tadi. Kita tes maju lagi ke depan. Oke, masih dipantau. Sinyalnya masih ada. Itu ya jaraknya udah segini ya dari lobby tadi. Oke, kita coba lanjut lagi ya guys sampai ke depan. Sini sinyalnya mulai melemah. Tapi masih dapat jangkauannya sampai sini. Kita tes maju lagi ke depan. Sinyalnya cuma sampai di sini. Nanti gerbang. Waktu tuh ngadep ke sana loh, ngadep ke stekel. Masuk ngadep ke sinyal loh. Oke, sinyalnya masih ada guys. Sini sinyalnya masih ada. Tuh.
Ini perkiraan kalau tidak memakai antena seperti tadi, jaraknya akan lebih sedikit untuk mencapainya. Dan di sini masih tinggi ya guys ya. Masih dapat jangkauannya. Oke, sekarang kita sudah sampai di depan gerbang dan sinyalnya masih ada. Tuh, sinyalnya masih kuat. Oke, dadah. Sekian dari kami kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelar.